Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi penjualan sederhana yang bisa digunakan untuk berbagai macam penjualan ya pastinya. Jadi tidak hanya untuk supermarket, misalnya untuk material segala macam yang berbasis penjualan pasti bisa menggunakan aplikasi ini. Prinsipnya ini aplikasi dibuat secara sederhana sekali, jadi lebih tepatnya untuk referensi seperti tugas akhir, tugas kuliah, skripsi gitu ya. Jadi untuk misalnya ada teman-teman yang berminat, silakan kontak di nomor telepon yang ada di deskripsi, dan ini masih bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, langsung saja. Dan untuk level user saat ini yang dibuat hanya satu. Pastinya ini hanya satu. Kenapa saya buat satu? Karena saat itu request dari kawan kita itu ya cuma satu level saja, yaitu langsung kasir lengkap dengan seluruh menunya. Oke, langsung kita coba. Ini kita login dengan login default, yaitu admin. Dan untuk ini awal ya, bahwa database atau saya beritahukan dulu lebih awal, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java, tools yang saya gunakan adalah NetBeans, lalu untuk database sendiri yaitu menggunakan MySQL. Oke, langsung saja. Di sini kebetulan supermarket Andilo Tol, jadi teman-teman bisa rubah sendiri ya pastinya. Lalu di sini pertama ada menu utama, yaitu di sini ada file atau master data, ada transaksi, laporan, dan logout. Oke, kita langsung saja ke file master. Di sini ada data user. Oke, data user saya rasa saya tidak perlu untuk simulasi penginputan nanti, karena simulasi penginputannya akan sama dengan master yang lainnya. Oke, di sini ada data user. Di sini ada master kategori. Nah, di sini tolong diperhatikan untuk cara penginputannya, edit dan hapus. Nah, penginputannya itu di saat kita memanggil kategori atau filenya ini atau formnya itu otomatis ada kode. Nah, kode ini di create by system atau auto ya. Nah, di sini kebetulan ada jenis barang atau kategori barang, kita buat misalnya baju. Nah, ini keterangan boleh diisi keterangan contoh misalnya gitu ya. Boleh diisi, boleh tidak kalau untuk keterangan. Nah, ini yang lain adalah edit dan hapusnya terdisable. Yang terbuka hanya simpan dan kembali. Waktu saya simpan, nah ini masuk. Ya, ini masuk. Ini juga bisa diperbesar ya, bisa di resize, artinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dan yang lainnya akan sama. Menu admin pun tadi cara penginputannya seperti ini. Lalu kalau edit bagaimana? Oke, kita mulai edit. Misalnya di sini yang diedit itu pilih item yang mau diedit. Misalnya yang baju tadi kita edit, kita klik saja. Lalu misalnya kita rubah langsung baju satu misalnya gitu ya. Nah, otomatis yang simpan terdisable, edit dan hapus tersedia, artinya terenable. Nah, ini kita kalau misalnya kita mau edit ya tinggal edit. Nah, ini kalau mau hapus ya tinggal hapus. Nah, jadi diklik dulu yang mana. Misalnya baju tadi kita hapus, langsung kita hapus. Oke, kategori baju kita adakan supaya kita membuktikan bahwa ada tidak sih baju itu, misalnya keterangannya kita kosongkan aja, saya simpan. Nah, ini ada baju jadi kategorinya. Lalu kemudian ada data barang. Nah, di sini data barang sama, untuk kodenya sama, nama barangnya misalnya baju koko misalnya gitu ya, baju koko atau baju muslim lah, baju muslim. Nah, kategorinya muncul di sini. Nah, ini tadi kita kan buat kategori baju, kita muncul di sini. Lalu stoknya misalnya kita buat ada 10 ya, satuannya kita buat piece, harga belinya misalnya 10.000, kita jual biar cepat kaya 20.000. Saya simpan, nah ini masuk. Sama, jadi penginputannya pun sama, editnya sama, hapusnya sama, dan ini ada sistem pencarian. Semua form ada sistem pencarian ini. Pencarian ini itu berdasarkan huruf ya, bukan lagi kata tapi pendekatan huruf. Misalnya saya mau cari
kode 01, misalnya saya ketik satu aja, saya ketik satu aja dia udah tampil. Nah, misalnya saya mau cari baju muslim gitu kan, saya ketik aja muslim gitu ya. Nah, ini langsung keluar muslim di sini. Jadi pendekatan huruf. Oke. Di sini lalu kemudian ada data supplier. Nah, sama penginputannya sama, sistem edit dan hapus juga sama. Lalu di sini ada data pelanggan atau customer. Oke ya. Saya rasa tidak perlu untuk simulasi. Lalu kemudian kita masuk ke data transaksi. Oke, langsung ke barang masuk. Nah, ini kebetulan sudah ada data yang saya coba. Saya tambah. Nah, ini PB itu maksudnya penerimaan barang ya. Ini nomornya 002. Ini auto dan ini tanggalnya auto tanggal hari ini atau ngambil dari tanggal komputer, tapi juga bisa dirubah. Nah, ini bisa dirubah. Misalnya kita mau pilih tanggal 13 bisa. Gitu ya, kita 12. Lalu kita pilih suppliernya karena kita sudah ada data supplier tadi. Kita pilih. Nah, ini masuk. Nah, ini nomor referensi itu maksudnya misalnya kalau kita penerimaan barang, misalnya kita berdasarkan PO-nya atau surat jalannya atau apa gitu ya. Misalnya ini ref 01 misalnya gitu. Menyetujui siapa? Misalnya Rudi, lalu pengirimnya siapa? Anwar, penerimanya siapa? Misalnya Miftah gitu ya. Nah, ini keterangan misalnya barang oke. Barang oke 100% misalnya gitu ya. Nah, ini barangnya, kita pilih barangnya. Nah, ini kan tadi kita ada baju muslim, ini kan penerimaan barang. Otomatis nanti stoknya akan bertambah ya pastinya gitu ya. Nah, ini ada plat, ada 8, plat siku 10. Nah, kita baju muslim kita tambahkan 5 lah biar terlihat 5 piece. Otomatis ini satuan ngambil dari data master. Kalau ada keterangan silahkan diisi, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi dikosongkan boleh. Nah, ini simpan. Nah, ini masuk ke sini. Lalu misalnya kita tambah barang lagi, plat siku misalnya atau plat L, kita tambahkan 2 biar jadi 10 nanti ya. Saya simpan. Oke. Nah, ini saya simpan. Nah, datanya ini sudah masuk. Jadi data yang terakhir adalah data yang paling atas ya. Jadi data terakhir yang kita input itu adanya posisi di atas. Lalu nah ini kalau mau dicetak bisa. Jadi cetak bukti penerimaan barangnya. Nah, misalnya kita mau cetak. Nah, ini belum ada data dipilih, muncul message ya atau pesan option. Kenapa muncul itu? Karena kita belum memilih data mana yang akan kita cetak. Nah, kita harus fokuskan kursor di kemana misalnya data yang terakhir kita mau cetak ini. Lalu kemudian kita cetak, kita tunggu sebentar. Nah, ini muncul. Nah, ini bukti penerimaannya. Tadi kita baju muslim 5, plat L-nya 2. Nah, di sini nomornya PO, tanggalnya sekian, suppliernya ini. Lalu di bawah ada menyetujui, pengirim dan penerima. Itu ya. Oke, lalu kemudian kalau mau edit bagaimana? Nah, kalau edit tinggal klik 2 kali ya, klik 2 kali. Nah, jadi kita bisa ngedit ya. Ini otomatis ya. Jadi ada edit, ada hapus. Kalau tadi waktu kita tambah munculnya simpan, hapusnya terdisable. Nah, kalau edit, klik edit, ini ada berubah jadi edit. Jadi seperti biasa kita bisa rubah ini, rubah daftar produknya, lalu kita edit atau hapus. Oke, kembali. Dan untuk penjualannya ada perbedaan antara penjualan dengan, kalau penjualan kan nggak ada total barangnya ini ya, otomatis harganya nggak dikelihatkan karena penerima barang biasanya tidak ditunjukkan harganya. Nah, oke, kita cek dulu stoknya kita. Jadi kita untuk mengecek stok bisa langsung ke data barang sini. Nah, kita tadi beli besi plat kan 2, jadi otomatis bertambah jadi 10. Terus kita beli baju muslim 5, otomatis jadi 15 stoknya. Oke, kita kembali, kita melakukan penjualan. Nah, sama dengan apa namanya, dengan yang di penerimaan barang, penjualan pun sama sistem inputnya, ada nomor seperti ini, customernya, nomor ref misalnya, bebas saja lah ya, keterangan. Nah, ini kebetulan nomor polisi karena kebutuhan ya, karena kebutuhannya seperti ini di sini menggunakan nomor polisi. Tapi kalau teman-teman mau request yang lain boleh gitu ya. Jadi nanti saya upload beberapa versi sistem penjualan yang sudah pernah saya buat ya. Misalnya ini nomor polisinya B10.
98 NM misalnya gitu, supirnya Rudi. Karena ini prinsipnya dia langsung ngirim barang lah istilahnya gitu ya. Add barang, nah barangnya kita ngambil baju muslim, kita buat 5 piece lah ya, 5 piece. Nah ini langsung otomatis jadi total harganya sekian karena harga jualnya sekian. Nah, saya simpan. Nah ini langsung masuk 100.000. Nah di sini ada langsung biaya kirim, misalnya biaya kirimnya 20.000, kita enter. Nah lalu grand totalnya 120, lalu orangnya bayarnya berapa, misalnya kita buat 150.000 ya, 23. Oke, jadi kembaliannya 30.000. Jadi ini prinsip penjualannya itu langsung diantar gitu ya, langsung diantar. Oke, langsung saya simpan. Nah ini langsung kita cetak seperti tadi sama penerimaan barang. Nah ini nota penjualannya. Nah di sini ada total bayar kembalian sekian dan biaya kirim gitu. Lalu kita buat laporan barang masuk. Nah laporan barang masuk ini ada rank waktu ya, artinya kita bisa menentukan laporan harian, mingguan, atau bulanan, bahkan tahunan ataupun lebih ya. Jadi kita tinggal pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah misalnya saya pilih tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli ini, berarti datanya cuma satu yang tampil ya, karena data sebelumnya itu barang masuk di 2019 ini ya, di 2019, ini 2021, dan di sini ada penjualan juga sama, ini di 2019, karena ini program sudah cukup lama ya. Nah ini kita ngambil data yang barusan kita input aja lah ya, kita di Juli, kita print. Nah ini laporan penerimaan barangnya, laporan penerimaan barangnya, lalu kita buat laporan penjualannya, sama kita ambil di bulan Juli aja, pastinya ya cuma satu data. Oke, nah ini dia laporan penjualan barang. Oke ya. Oke teman-teman, ini ada juga laporan data barang. Nah ini untuk mengetahui posisi stok saat ini, laporan data barangnya, dan sudah selesai. Teman-teman kalau memang berminat atau mau request mau penambahan fitur atau segala mau perubahan, silakan kontak yang ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.